Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem ekskresi manusia. Untuk anggotanya kami berjumlah 4 orang, yaitu Cindy Tamara Putri, Ratna Dwi Putri Ramadini, Rivo Belianto, dan saya Tira Francisca. Selamat menyaksikan. Baik, untuk bahasan dari materi sistem ekskresi, ada 3 bahasan. Yang pertama ada pengertian sistem ekskresi manusia, yang kedua ada macam-macam organ sistem ekskresi manusia, dan yang terakhir ada gangguan pada sistem organ ekskresi manusia. Yang pertama ada pengertian dari sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Selanjutnya ada proses pengeluaran zat sisa dari tubuh, antara lain ada 3, ada sekresi, ekskresi, dan defekasi. Untuk sekresi sendiri merupakan suatu proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan oleh sel-sel atau jaringan. Yang kedua ada ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh yang sudah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi, seperti pengeluaran urin, keringat, dan CO2 dari dalam tubuh. Untuk yang terakhir ada defekasi. Defekasi sendiri adalah proses pengeluaran feses dari tubuh. Hasil sistem ekskresi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama zat cair, yaitu berupa keringat, urin, dan cairan empedu. Dan yang kedua zat padat, yaitu berupa feses. Dan yang ketiga gas berupa CO2. Dan yang terakhir uap air berupa H2O. Macam organ sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah. Pada ginjal, panjang ginjal antara 10-15 cm. Beratnya lebih kurang 200 gram. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Ginjal menyaring darah sebanyak 1.500 liter per hari, sehingga beberapa zat yang harus dibuang melalui alat pengeluaran. Zat tersebut yaitu urea, amonia, dan air dibuang melalui ginjal berupa urin. Ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis yang terdiri atas jaringan fibrus. Ginjal terdiri menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian luar ginjal adalah kulit ginjal atau korteks renalis. Dan yang kedua, bagian kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Dan bagian ketiga adalah berupa rongga ginjal atau renalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit menjadi 3 bagian, yaitu kulit ari atau epidermis, selanjutnya kulit janggat atau dermis, dan kulit jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama yaitu slide 9, yang pertama kulit ari. Kulit ari adalah kulit bagian paling luar dan sangat tipis sekali. Nah, kulit ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk itu apa sih yang dimaksud dengan lapisan tanduk? Lapisan tanduk itu adalah kulit yang bagian paling luarnya sendiri yang tidak mempunyai keratin dan sebagainya, sedangkan lapisan malpighi itu di bawah di lapisan tanduk. Selanjutnya yaitu kulit janggat. Nah, kulit janggat atau dermis merupakan lapisan kedua dari kulit batas dengan epidermis yang dilapisi oleh membran basalis. Dermis lebih tebal daripada epidermis itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu jaringan ikat bagian bawah, yaitu jaringan ikat bagian bawah berada di bagian dermis. Jaringan ini tidak memiliki pembatasan. Yang jelas dengan dermis, bagian patokannya adalah mulainya terdapat sel lemak pada lapisan kulit. Banyak terdapat lemak
lapisan lemak berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Selanjutnya slide ke-10. Fungsi kulit itu sendiri yang pertama adalah alat pengeluaran, yang kedua pengatur suhu tubuh, yang ketiga tempat pembentukannya vitamin D, yang keempat yaitu tempat penyimpanan, yang kelima yaitu pelindung, dan sedangkan yang keenam adalah indera praba. Itu sudah umum yang kita ketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Tiara Francisca, NPM 1819060427, akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu yang materi ketiga adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia, warnanya merah tua, dan beratnya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Hati dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Hati dikatakan sebagai alat sekresi karena hati menghasilkan empedu. Sedangkan hati dikatakan sebagai alat ekskresi karena empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan oleh limfa. Selanjutnya, materi yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertindak sebagai alat pernafasan. Paru-paru juga dikatakan sebagai alat sekresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, dalam sistem ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksida dan karbon dioksida. Untuk materi yang terakhir ada gangguan pada sistem ekskresi manusia. Ada 4 gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia: gangguan pada ginjal, gangguan pada kulit, gangguan pada hati, dan gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada gangguan pada ginjal. Ada radang ginjal, ada batu ginjal, dan ada gagal ginjal. Untuk gangguan pada hati ada hepatitis dan ada penyakit kuning. Untuk gangguan pada kulit ada biduran, ringworm, ada psoriasis, dan ada kanker kulit. Untuk gangguan yang terakhir ada gangguan pada paru-paru, yaitu ada TBC, ada pneumonia, dan ada asma. Terima kasih.